pagi, Bu. Nah, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Ini, Bu. Oke, baiklah. Di sini ada yang udah tahu atau ada yang udah tahu cerita rakyat? Ada, Bu. Coba deh ya, apa itu cerita rakyat? Cerita rakyat adalah sastra lisan yang telah dikenal sejak lama dan sudah menjadi tradisi dalam masyarakat secara turun-temurun. Bisa juga diartikan bahwa cerita rakyat merupakan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Oke, baiklah, benar sekali yang dikatakan oleh teman kalian ya. Cerita rakyat dapat dipahami sebagai sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang dari mulut ke mulut sehingga bisa dikenal secara luas. Namun, karena cerita rakyat disampaikan melalui lisan, maka sangat sulit untuk menemui siapa pengarang sebenarnya. Cerita rakyat juga termasuk jenis cerita fiktif sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Cerita rakyat adalah warisan budaya yang harus dilestarikan ke generasi penerus. Ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat dituturkan secara lisan, yaitu cerita yang diceritakan lagi oleh seseorang ke orang lain. Cerita disampaikan secara turun-temurun. Misal cerita itu dari nenek moyang yang diturunkan oleh cucu, anak, dan lain-lain. Cerita tidak diketahui siapa pengarang sebenarnya, karena cerita itu disampaikan secara lisan dan oleh orang tua zaman dahulu, kita tidak dapat tahu pasti siapa pengarang sebenarnya. Mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan. Cerita memiliki sifat yang tradisional. Cerita banyak memiliki versi dan variasi. Cerita memiliki bentuk yang klise dalam struktur atau pengucapannya. Fungsi cerita rakyat: sarana pendidikan, sarana hiburan, dan melestarikan kebudayaan. Jenis-jenis cerita rakyat yaitu ada cerita rakyat epos. Epos dapat dicirikan dengan menceritakan cerita pahlawan. Seperti cerita rakyat yang dari daerah Jawa itu kan banyak cerita-cerita pahlawan dari daerah Jawa. Terus kedua jenisnya itu jenis cerita rakyat jenaka. Cerita ini dicirikan memiliki unsur humor, yaitu memiliki unsur yang bisa bikin pembaca atau mendengarnya itu ketawa bahagia. Contohnya itu si Kabayan. Yang ketiga paralel. Cerita ini dicirikan dengan tokoh yang berwujud manusia karena tokoh bisa berupa hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti cerita rakyat dari Medan, yaitu Danau Toba, itu kan menceritakan seekor ikan yang ditangkap. Yang keempat, parabel. Cerita jenis ini dicirikan banyak mengandung nilai moral sebuah benda mati. Benda mati di sini memiliki peran utamanya. Contoh, kisah sepasang sepatu. Cerita rakyat yang kisah sepasang sepatu. Oke, yang kelima, fabel. Jenis ini hampir mirip dengan jenis cerita paralel, tetapi di jenis ini yang berperan utama adalah hewan. Contohnya si Kacilencet si harimau yang garang. Yang keenam yaitu legenda. Cerita ini dicirikan dengan cerita yang menceritakan proses terjadinya sebuah tempat atau wilayah. Contohnya Malin Gundang, Tangkuban Perahu, Asal-usul Pamboang. Yang ketujuh, mite. Cerita jenis ini dicirikan dengan cerita yang mengisahkan tentang dewa-dewi yang mengandung nilai sakral. Contohnya Nyi Roro Kidul yang candi itu. Yang kedelapan, sage. Cerita jenis ini dicirikan dengan mengisahkan cerita sejarah. Contohnya Roro Jonggrang. Nah, ada pun unsur intrinsik cerita rakyat. Satu, tema itu yang menggambarkan cerita rakyat itu. Latar dan setting cerita rakyat. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu itu kapan terjadinya cerita itu, pagi, siang, sore, atau malam.
tata tempat itu di mana terjadinya itu, seperti di tempat menggambarkan di tepi laut, di hutan, suasana itu yang menggambarkan suasana senang, sedih. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh lawan, dan tokoh pendamping. Tokoh utama adalah tokoh yang berperan penting dari cerita rakyat itu. Tokoh lawan adalah tokoh yang berlawanan, yang tokoh kedua pembantu tokoh utama. Yang ketiga tokoh pendamping, yaitu tokoh yang mendampingi dari tokoh utama dan tokoh lawan atau tokoh kedua. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Yang kelima sudut pandang. Sudut pandang ini dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang keenam amanat dan pesan moral. Dan ketujuh majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat tersebut. Nah, ini unsur ekstrinsiknya cerita rakyat. Unsur 1 agama, yang kedua sosial, yang ketiga budaya, yang keempat motivasi, dan yang kelima masyarakat. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan apa itu cerita rakyat, Ibu akan menayangkan video cerita rakyat. Nah, ini ada video cerita rakyat. Nah, tolong disimak dan dengan baik ya anak-anak. Asal-usul Pamboa, Sulawesi Barat. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah 3 orang yang bernama Ilawase, Ilawila, dan Ilabukan. 3 pemuda itu berasal dari suatu tempat yang terletak di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. 3 pemuda inilah yang di kemudian hari akan mengilhami sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Pamboang. Dahulu kala ada sebuah kampung yang terletak di dekat sebuah pantai. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat pegunungan dengan hutan yang lebat. Suatu hari, 3 pemuda dari kampung tersebut duduk bersama untuk membicarakan sebuah rencana. Sepertinya kita punya dapat luas kampung ini. Bagaimana pendapat kalian? Aku setuju. Asal perluasan kampung ini demi kesejahteraan bersama, maka aku siap bekerja keras. Aku setuju. Tentu saja kerja keras kita ditujukan untuk kesejahteraan seluruh warga kampung. Kita harus membuat rencana tentang perencanaan kampung agar usaha perluasan kampung bisa tepat sasaran. Perencanaan harus matang agar tidak menjadi guna. Jangan sampai usaha perluasan kampung ini mengusung warga miskin dan mengusung harta benda. Tepat sekali. Agar usaha kita berjalan baik, maka kita perlu melakukan penelitian di seluruh wilayah kampung ini. Hal-hal apa saja yang perlu kita buka atau diperbaiki. Ilawase berjalan menyusuri hutan. Dia melihat hutan yang lebat dan masih alami. Dia berpikir untuk membuka peragangan yang cukup untuk memenuhi pangan warga kampung. Ilawela pergi ke pantai melihat-lihat keadaan pantai yang luas dan bersih. Dia mengamati dengan seksama apa saja yang perlu dibangun. Sedangkan Ilabukan berjalan di pantai yang sempit dan terlihat kotor. Dia berpikir keras apa yang bisa diperbuatnya melihat pantai yang sempit itu. 3 pemuda itu kemudian bertemu kembali dan membicarakan hasil penelitian mereka. Aku sudah melihat hutan yang lebat itu. Aku akan membuka ladang dengan berbagai tanaman sehingga warga kampung sini bisa swasembada pangan. Aku mendatangi pantai yang luas itu. Aku akan membangun pelabuhan dengan mercusuar yang tinggi. Dengan begitu, kampung kita bisa melakukan kegiatan dengan luas. Aku sudah melihat bagian yang sakit itu. Aku akan membuat tempat tambang ikan sehingga kebutuhan makanan laut yang bergizi bisa kita penuhi. Ilawase pun membuka hutan lebat di dekat kampung tersebut. Namun dia membuka hutan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hutan.
bukan bencana alam. Ilawela juga menjalankan rencananya membangun pelabuhan. Ia mulai dengan membuat mercusuar yang tinggi. Begitu pula dengan Ila Bukan. Ia bekerja keras membuat tambak yang penuh dengan ikan-ikan yang bergizi tinggi. Ilawasa pun berhasil membuka ladang dengan berbagai tanaman yang tepat subur sehingga warga kampung tersebut berhasil mencapai swasembada pangan. Sedangkan pelabuhan dengan mercusuar yang megah berhasil dibangun oleh Ilawela. Perdagangan pun semakin berkembang luas dengan banyaknya kapal-kapal besar yang didapat. Begitu pula dengan tambak ikan yang dibuat oleh Ila Bukan. Ikan-ikan tersebut melimpah ruah sehingga lebih dari cukup memenuhi kebutuhan lampau warga kampung. Demikianlah usaha pantang menyerah dengan ketulusan demi kepentingan bersama berhasil membuat kampung tersebut menjadi sejahtera. Kampung tersebut kemudian diberi nama Palayaran Tali. Palayaran artinya adalah tiang layar, sedangkan Tali artinya adalah tiga. Palayaran Tali artinya adalah tiga tiang layar. Namun pada suatu hari terlihatlah sebuah kapal yang penuh dengan pengungsi merapat di pelabuhan Palayaran Tali tersebut. Ilawase, Ilawela, dan Ilabukan melihat kedatangan kapal pengungsi tersebut dengan penuh tanda tanya. Kami terpaksa mengungsi dari kampung halaman kami yang sedang mengusung. Kerajaan kami telah hancur lebur dan kami mohon diperkenankan bisa mencari perlindungan di sini. Di sana, tentu saja kami tidak boleh berpaling dari penderitaan orang lain. Silakan kalian tinggalkan. Beberapa bulan setelah mencari perlindungan di Palayaran Tali, pemimpin pengungsi itu menemui Ilawase, Ilawela, dan Ilabukan. Aku bermaksud mengajak kalian bergabung dengan aliansi pertahanan kerajaan Manda. Dengan begitu, kita akan memiliki kekuatan yang semakin besar untuk menghadapi musuh. Ilawase, Ilawela, Ilabukan tidak langsung memberi jawaban. Mereka bertiga melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Setelah berbicara beberapa lama, mereka bertiga memutuskan tidak akan menerima tawaran masuk ke dalam aliansi pertahanan kerajaan Manda. Setelah mengambil keputusan, Ilawase, Ilawela, Ilabukan menyampaikannya kepada kepala pengungsi. Bagaimana jika kamu memberikan tamu untuk Palayaran Tali? Aku akan mengadakan tamu itu seminggu dari sekarang jika kalian setuju. Ilawase, Ilawela, dan Ilabukan kemudian berbicara lagi untuk membahas tawaran tamu dari kepala pengungsi. Akhirnya mereka sepakat menerima tawaran tamu tersebut dengan harapan bisa menambah kemakmuran warga kampung Palayaran Tali. Setelah kesepakatan itu tercapai, maka kepala pengungsi itu pergi ke Mandar untuk menyampaikan masuknya Palayaran Tali ke dalam aliansi pertahanan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga berganti tahun. Tetapi tamu yang dijanjikan oleh kepala pengungsi itu tidak kunjung diberikan. Hal itu kemudian menjadi pembicaraan warga kampung Palayaran Tali. Lama-kelamaan, kampung Palayaran Tali disebut dengan istilah Tamboan dan kemudian menjadi Panggoan. Panggoan sampai sekarang masih dikenal dan menjadi nama sebuah kecamatan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Masih jalan? Kasih ya. Ya. Nah, setelah kalian menyimak video yang telah kita yang tadi, kalian, ibu mau tanya nih, kalian sudah menemukan tema dari video tadi? Sudah, Bu.
Kalau boleh tahu apa sih temanya? Temanya tentang kerjasama tiga sahabat. Oke, benar sekali. Kalau latarnya, ada yang tahu latarnya di mana? Latar waktunya? Iya deh ya. Ini Apa mana yang tadi di pelabuhan di sawah di pelabuhan, di hutan, kan sama di belum ada perkampungan. kalau isi pelabuhan perkampungan hutan. Iya. Nah, apa gitu? Temanya kan itu dari sisi itu latar waktunya pagi siang siang Yang hari dari malam kan. Latar tempatnya di itu tadi suasananya itu apa suasananya untuk dia nak buka orang itu dia harus kerja keras. Bahagia. Nah, kami terakhir iya kan namanya ya benar namanya terus tokohnya tadi kan bersemangat. semangat ya suasananya semangat. Tokoh utama tadi itu kan tokoh lawan ini yang kepala pimpinan pertahanan Mandat, tokoh bendar Kamu baik. dan sampai alurnya maju Bandar. Mandat, Bandar. suku Mandat. Dan sudut orang sudut Dek, udah pandang orang ketiga. Sudut pandang itu sudut pandang orang Orang ketiga. ketiga. Dek, udah itu ya, udah usah, udah apa itu. Nah, setelah kalian menyimak video yang telah ibu tayangan tadi, ada yang bisa menemukan temanya? Saya Bu Ya Suci. ya dari video yang telah Ibu sajikan dan